Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afaridu Nabawi dengan NIM M1D12013. Saya berasal dari program studi teknik lingkungan angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal pertemuan 4 tentang kalkulus. Jadi di dalam soal ini saya juga telah menyatakan jawabannya. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1, a hot air balloon rising straight up from a level field is struck by rangefinder shot 150 from the left point. At the moment the rangefinder's elevation angle P4, the angle is increasing at the rate of 0.14 watt per minute. How fast is the balloon is right at the moment? Oke. Jadi kita singkat saja bahwa yang inti dari soal ini ditanyakan yaitu adalah berapa cepat kecepatan saat balon meningkat atau mengudara pada saat waktu itu, waktu yang sekarang. Oke. Jadi kita langsung saja kita lihat di sini yaitu ada permisalan dibuat dalam segitiga siku-siku untuk hal-hal yang diketahui dalam soal itu ada DO per DT itu 0,14 rad, tan X per Y, lalu dx per dt, terus yang dicarinya itu dx per dt, lalu V per 4. Dan sini juga ada alfa untuk permisalan sudutnya itu alfa. Oke, kita lanjut saja. Jadi penyelesaian kita terlebih dahulu masukkan DO per dt terlebih dahulu yaitu 0,14 rad per menit O V per 4. Y per 100 sama dengan tan O atau Y sama dengan 150 tan O. D per dt 150 second O, DO per dt 150 second V per 4, nilai V adalah 150 bagi 4 sama dengan second per 5, 150 kali second per 5 derajat kali 0,14 sama dengan 42. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Sini dalam bahasa Inggris juga soalnya itu find the function of fx kali 1 tambah x at e sama dengan 3. Answer atau jawabannya fx akar 1 tambah x akar 1 tambah 3. Jadi gini, kalau di dalam bentuk soal seperti ini kita harus mengetahui bahwa x itu sama dengan a, yaitu dilihat juga dari sini yaitu bahwa rumus Lx itu fa tambah f aksen a kali x kurang a. Dilihat bahwa fa sama dengan xx karena kita dapat mengetahui dari hasil yang dapatkan fx ini yaitu dimasukkan lagi ke dalam fa, jadi sama saja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal seperti ini itu 2 tambah x at a sama dengan 4, gak usah bingung, tinggal masukkan saja a itu ke dalam x ini. Oke, seperti di soal ini itu fx akar 1 tambah x itu sama dengan akar 1 tambah 3. Akar 1 tambah 3 sama dengan akar 4, diakarkan 4 menjadi 2. Lalu kita masuk ke f aksen x. F aksen x nya itu 1 per 2. Lalu 1 tambah 3 karena kan tadi kan di fx nya 1 tambah x, jadi akarnya dihilangkan, jadi dijabarkan jadi 1 per 2 dan dibalikan ke arah kanan jadi minus 1 per 2. F aksen x sama dengan 1 per 2 dikali 4 min 1 per 2. Lalu dapatkan f aksen x 1 per 2 dikali 2. Mengapa demikian? Yaitu 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2. Lalu masuk lagi f aksen x sama dengan 1 per 4. 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Baik, kita lanjut ke penyelesaian untuk mencari Lx nya. Baik, di sini dapat kita lihat bahwa Lx sama dengan fa ditambah f aksen a kali x kurang a. Fa diketahui adalah 2 dari soal tadi, yaitu hasil dari fx ditambah f aksen a yaitu 1 per 4 kali x kurang 3 karena nilai a sama dengan 3 itu x kurang 3 mengikuti. Lalu kita jabarkan ke bawah itu 1 per 4 x kurang 3 per 4 dikurang 2. Mengapa seperti ini? Kita dapat melihat di sini bahwa maaf tadi ini ada sedikit diskomunikasi, jadi saya coret. Jadi 1 per 4 ini x ini dapat dari hasil kali, yaitu kita kalau menemukan permasalahan seperti ini kita gunakan konsep Kabataku karena di sini juga terdapat pertambahan dan juga perkalian. Tentunya kita harus mendahulukan perkalian terlebih dahulu karena saat kita pelajari pada saat SD di konsep Kabataku yaitu kali bagi tambah kurang. Nah, jadi kita harus mendahulukan perkalian dulu yaitu dengan mengikuti konsep Kabataku tadi. Itu kita kalikan dulu 1 per 4 dikali x sama 1 per 4x, lalu 1 per 4 dikali min 3 sama dengan min 3 per 4. Oke, lalu min 2
2 plus ini dipindahkan ke kanan jadi min 2. Karena untuk apabila kita tidak dipindahkan, tentunya bilangan ini tidak akan habis dan tidak akan sederhana jadi hasilnya. Lalu setelah itu kita turunkan 1/4 X dikurang 3/4 dikurang 2. Min 3/4 dikurang 2 sama dengan min 1/4. 1/4 X dijabarkan ke bawah, 1/4 X kurang 1/4. Lalu hasil akhirnya 1/4 X dikurang 1/4. Karena di sini dapat terlihat ada bilangannya sama, yaitu 4. Kita coret. Dan 1 kita coret lagi. Nah, jadi dapatlah X dikurang 1. Oke, next kita lanjut. Jadi kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kalau saya bilang sih jalannya cukup singkat dibanding soal-soal nomor 1 dan 2. Kita lihat di sini ada koordinat dan grafik, koordinat atau grafik. Di koordinat dan grafik ini membentuk sebuah kurva melengkung ke bawah atau kita sebut lengkungan secara sederhananya. Dan di sini diketahui yaitu V/2. Nilai V adalah 190. Ingat setiap menemukan hal seperti ini, ingat saja V-nya adalah 190. Lalu diketahui juga ia sama dengan cos X. Kita masuk ke penyelesaian. Fx sama dengan cos X. Fx cos V/2 sudah diketahui. Cos V/2 sama dengan cos 150 dibagi 2. Cos 90 sama dengan 0. Lalu kita masuk ke f X sama dengan min sin X. Min sin X V/2. Min sin X 150 dibagi 2. Min sin 90 sama dengan min 1. Oke, sudah. Kita lanjut ke penyelesaian akhirnya yaitu Lx seperti rumus nomor 2 tadi, tidak jauh beda lah. Namun ini saya rasa lebih singkat. Kita masukkan aja FA tambah F A kali X kurang A. FA dapat dari Fx tadi, yaitu 0 ditambah min 1. Tutup kurung atau dikali X kurang V/2, lalu dapatlah hasilnya 0 tambah min 1 sama min 1, X dikurang 90. Maksud saya tadi min kalau ketemu dengan min itu plus, jadi satunya hilang dan X tambah 90. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dari sekian banyak soal yang telah kita bahas tadi, menurut saya nomor 4 merupakan salah satu soal yang tersulit. Bahkan untuk menjawabnya saja saya harus berdiskusi dan bertanya dengan teman saya karena saya sedikit kebingungan dengan soal ini. Dan juga penyelesaiannya pun agak panjang dan menurut saya agak rumit dan sulit untuk dipahami. Namun saya akan mencoba menjelaskannya ini semampu saya. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu adalah diferensial dari 7,971/2 atau dan sin V/6 tambah 0,01. Oke. Penyelesaiannya itu diketahui soal itu bahwa 7,97 ini adalah fungsi akar kubik atau y sama 1/3 dan b sin V/2 tambah 0,01 y sin X. Baik. Kita lanjut saja. Kita masuk yang ke yang A. Ini yang pertama itu adalah 7,97 maksud saya 7,97 1/3 Y sama dengan X 1/3. Jadi yang dicarikan hanya akar kubiknya saja ya teman-teman, kan dari ketahui nih 1/3 aja yang kita cari. Lalu kita buat fx-nya itu X 1/3. Udah pas bahwa fx 1/3 udah juga diketahui tadi. Lalu kita masuk langsung ke f aksen X-nya, yaitu 1/3 X dikurang 2/3. Jadi di sini tentunya min 2/3 itu didapatkan dari seperti ini tadi turunannya, jadi min 2/3. Lalu kita dapatkan 1/3 2/3. Lanjut ke dy itu kita gunakan fx dx, yaitu dy sama dengan 1/3x 1/3 dx dengan A sama dengan 8, dx sama dengan 0,03. Itu hasil dari perkalian ini tadi. Itu dapat min 0,03. Oke. Sekarang kita lanjut lagi untuk mencari dy. dy f aksen X dx. Oke, ingat saja. Lalu kita lanjut saja dy 1/3 1/3. Tentunya kita dapatkan 1/3 kita dapatkan dari sini tadi. Nah, oke, dx. Nah, itu A dengan 7,97. Tentunya kita di sini bingung kan? Kalau kita tidak bulatkan 7,97 ini, tentunya kita akan bingung nantinya untuk mengakar kubikannya. Tentu saja kalau kita mengakar kubikan 7,97, tentu saja tidak akan dapat hasilnya. Jadi kita bulatkan teman-teman. FA sama F8 sama 8/3. Jadi 1/3 ini kita jadikan kubik aja nih. Akar kubik dari 8 sama dengan 2. Jadi di sini saya sedikit bertanya, mungkin
sedikit kebingungan juga mengapa FA itu sama F8. Saya juga diskusi dengan teman saya dan saya pun masih bingung. Ya mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Lalu kita lanjut lagi. F aksen A sama F aksen 8 sama dengan 1/3 8 kubi itu sama dengan 2. DY F aksen 8 DX. DY sama 1/12 1/12 kurang 0,03. 1/12 tadi didapatkan dari hasil-hasil yang kita cari tadi. Lalu kita sama 1/400 sama dengan 0,0025. 7,97 1/3 sama dengan 7,97 sama F 8 kurang 0,03. Didapatkan hasilnya 2, diferensial dari 7,97 adalah 2 tambah 0,0025. 7,97 sama dengan 1,995. Oke, kita lanjut ke yang B. Jadi yang B ini tentunya tidak jauh beda dengan yang nomor 1 tadi, namun ya tetap saja menurut saya rumit sekali yang nomor 4 ini dan masih kebingungan. Tidak seperti nomor 1 dan nomor 3 dengan cara dan penerapan yang sama. Dan nomor 2 ini lebih kompleks dan sedikit rumit ya, dalam membolak-balikkan rumus atau menelar rumusnya, dan angka-angkanya juga saya bilang juga banyak komanya dan membuat saya kebingungan. Tapi saya mencoba menjelaskannya di sini sepengetahuan saya. Jadi kita masuk lagi ke B, itu sin alfa kurang 6 tambah 0,001. Penyelesaian kita masuk ke Y sama dengan sin X. Oke, karena ini adalah sin fx sama dengan sin X, lalu kita f x sin X, lalu kita turunan dari sin X adalah cos X, jadi f X nya adalah cos X, turunan dari sin X ini jadi cos X. Lalu kita jabarkan lagi, dy sama dengan fx dx, dy sama dengan cos X dx. Nah, A sama dengan V, 6, lalu dy sama dengan 0,01, V per 6 maksudnya, maaf, V per 6, dy sama dengan 0,1, F sama dengan V per 6, sin 30 kurang 1/2. Nah, jadi kita turun dari sini adalah cos, tentunya cos V per 6, yang diketahui dari cos V per 6 adalah kali 0,01, cos V per 6 adalah 3, 1/2 akar 3 kurang 0,01, 1/2 akar 3 dikurang 1/100, 1/100 0,01 ini tentunya kalau dijabarkan itu 1/100, karena kalau kita kali pun itu hasilnya 0,01. Jadi untuk dijabarkan aja ya, ini tentunya ini sangat bingung sekali di soal ini, tentunya banyak sekali penyabaran dan perumpamaan ya, seperti soal nomor 1, 2, dan 3 tadi yang lebih mengarah ke rumus dan lebih simpel menurut saya. Kalau soal nomor 4 ini lebih banyak menggunakan penalaran matematika dan banyak sekali bermain matematikanya dibanding soal nomor 1 dan 3 tadi, itu lebih simpel dan lebih gampang lah menurut saya itu penerapan matematika itu seperti soal nomor 4 ini. Tapi ya perlahan kita harus belajar juga. Itu kita mulai lagi, kita masuk lagi 1/2 akar 3 dikali 1/100. Tadi kan sudah dijabarkan nih, masukkan rumus, kita masuk ke rumus. Nah ini sebenarnya rumusnya sama seperti LX tadi, namun agak diubah menurut saya diskusikan dengan teman saya, yaitu F V per 6 tambah 0,01 dikurang FA tambah DX sama dengan FA tambah DY. Oke, kita masuk aja langsung. F sama dengan V per 6 tambah DY, itu kita langsung aja nih, F V 180 1/2 tambah 1/2 akar 3 itu dapat dari tadi, kita masukin aja. Nah 1/3 dapat ini kan, kita masuk dari 1/100, masukin semuanya lah yang tadi perparkan tadi, lalu kita dapat 1/2 ditambah akar 3/200. Mengapa demikian? Kita dapat lihat di sini bahwa akar 3 ini kan tetap, akar 3 kali akar 3, lalu 2 kali 100 200. Jadi akar 3 kali gini, akar 3 dikali 1 akar 3, lalu 2 dikali 100 200. Jadi dapatlah 1/2 akar 3/200. Hasil akhir kita dapat akan 1/2 dikali 200 yaitu 100, 1/2 dikali 200 100 ya, 1 kali 200 200 bagi 2 100 ditambah akar 3 dikali 200 yang tetap di bawah. Oke, jadi hasilnya 100 tambah akar 3/200. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan mungkin penjelasan saya yang masih berbelit atau ada yang salah juga atau mungkin belum dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya ingin minta maaf. Sebenarnya tadi kan saya menyebutkan
lambang O tadi. Sebenarnya itu bukan lambang O, itu merupakan lambang dari theta. Mohon dimaklumi kesalahan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.